Jadi fisioterapi ini adalah profesi, bukan tindakan. Padahal kalau kita nggak rajin ya nggak kuat juga. Mbak Sinta ini pelari top, sering diajak lari sana sini, sering diundang sana sini, jadi ya udah gitu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ito. Biasanya dipanggil Mas Ito. Saya sebagai senior fisioterapis dan ruang lingkup profesi saya sebagai fisioterapis banyak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sport injury, terutama pelari ya. Itu mulai dari tahun 2013-an tuh Mas. Jadi ketika mungkin waktu itu ada Indorunner sedang giat-giatnya di Jakarta dan masyarakat olahraga lari, kemudian ada Car Free Day pertama kali di Sudirman, sehingga antusiasi masyarakat untuk berolahraga dan membuat komunitas lari semakin banyak. Mulai dari perkantoran, kemudian teman-teman alumni biasanya, kemudian beberapa juga komunitas kecil-kecil biasa. Oke, baik. Jadi London Marathon ini bagian dari World Major Marathon dari 6 Six Star. Jadi yang biasa dipersiapkan oleh pelari adalah yang pertama adalah training terutama. Training ini biasanya para coach itu memberikan waktu tinggal 3 bulan sebelum berlari maraton. Apalagi terutama untuk yang newbie baru Virgin Marathon itu menjadi preparation yang sangat penting. Dan itu harus ada program, mulai dari nanti coach program berkaitan dengan teknik lari, kemudian menu-menu harian dan menu-menu mingguan itu akan dikasih oleh para coaches lari. Dan kalau dari fisioterapi kita bisa men-suggest adalah untuk strengthening. Strengthening di sini adalah weight training menggunakan badan bisa atau menggunakan dengan beberapa beban yang bertujuan untuk strengthening bagi pelari. Jadi modifikasi latihannya adalah bagaimana menguatkan pinggul, kemudian menguatkan otot paha, kemudian menguatkan otot kaki, bahkan sampai penguatan otot kor-kor perut kita. Sehingga ketika berlari ini meminimalisir cedera dan membantu juga para coaches agar goal dari latihan ini terpenuhi dengan sesuai targetnya. Begitu Mas. Nah, selain juga kita mensarankan untuk latihan-latihan, seandainya dalam latihan atau dalam program itu terdapat cedera atau mungkin butuh passive recovery, kita fisioterapis juga bisa memberikan namanya treatment fisioterapi. Pendekatannya untuk menyembuhkan kasus-kasus pada pelari biasanya, cedera pelari. Kemudian juga passive recovery, nanti kaitannya dengan meriliskan otot-otot pada bagian lower leg, terutama kaki bawah, sehingga tidak terlalu fatigue atau overuse ketika menjalani program dan bahkan untuk mempersiapkan lari maraton nanti, Mas. Yang paling penting adalah bagaimana stability dan strength-nya si lower leg. Ya, lower leg itu dari hip, dari pinggul sampai ke ankle. Ya, jadi ini menjadi poin penting bagaimana pelari ini lebih efektif dan efisien dan menghindari kecederaan. Jadi biasanya nanti fisioterapi akan mengecek apakah ada problematik di postur, mulai dari upper and then mid back, kemudian hip, knee dan ankle. Kita cek panjang tungkainya. Ya, jadi ada beberapa case pelari-pelari rekreasional ini banyak juga yang panjang sebelah, sehingga ketika lari banyak mengeluhkan kecederaan. Nah, kita cek tekuk lututnya. Oke, kemudian bridge, angkat hipnya, Mbak. Oke, kemudian turunkan. Kemudian lurus. Oke, kita cek dulu panjang tungkainya. Ya, kita mata kaki dengan mata kaki kanan kiri, kita tumpukan begini, sama atau tidak. Ya, dengan kondisi yang sama, ini akan lebih nyaman ketika berlari sehingga force atau bebannya tidak di satu sebelah kaki saja. Nah, beda. Jadi kalau fisioterapi ini sebagai profesi tenaga kesehatan. Jadi fisioterapi ini adalah profesi, bukan tindakan. Nah, tindakan fisioterapi itu banyak tekniknya. Nah, jadi profesi fisioterapi ini kayak gini Mas, kayak dokter, kayak perawat, kayak bidan, kemudian apa lagi ya? Ya kayak polisi, kayak tentara, ini sama profesi. Nah, fisioterapi menjadi bagian profesi tenaga kesehatan Indonesia. Jadi profesi. Nah, ini nanti di dalam suatu World Fisioterapi namanya World Fisioterapi. Jadi organisasi dunia. Kemudian di Indonesia ada namanya Ikatan Fisioterapi Indonesia. Jadi menjadi satu rumah lingkup profesi. Nah, bedanya dengan measure,
Kalau measure, nah kalau kita fisioterapi, ini kita melalui jenjang pendidikan. Hampir 4 tahun untuk kuliah fisioterapi, sehingga disahkan sebagai ijazah menjadi tenaga kesehatan fisioterapi. Nah kalau measure, bisa juga dari berbagai macam latar belakang, tetapi hanya pelatihan atau course, udah bisa menjadi dirinya menjadi measure. Gitu. Biasanya melalui pelatihan-pelatihan measure atau pemijatan. Tergantung teknik pendekatannya. Gitu, Mas. Mbak Sinta ini pelari top, sering diajak lari sana sini, sering diundang ke sana ke sini, jadi ya udah gitu. Hari ini saya melakukan penguatan bersama coach saya, coach Pasha. Udah disiapin macam-macamnya. Jadi buat penguatan, tapi nggak sebanyak repetitionnya dari yang kemarin-kemarin. Hey coach. Saya udah mulai sama Sinta itu dari tahun 2018 ketika dia itu mempersiapkan diri buat New York Marathon dan Tokyo Marathon di tahun itu. Awalnya saya melatih Sinta itu hanya fokus sama runningnya aja dengan latihan larinya aja. Lama-lama kita sepakat untuk nambah sesi dengan latihan penguatan karena gimana pun juga latihan penguatan itu penting buat seorang pelari jarak jauh. Kebanyakan sejauh ini Sinta itu latihannya fokus sama bangun mileage ya. Kalau latihan di gym ini hanya khusus penguatan. Karena gimana pun juga penguatan itu penting buat seorang pelari maraton yang bisa membantu dia bebas dari cedera dan stride-nya lebih kuat sehingga efisien gerakannya. Nanti biasanya dalam satu paket, satu hari ini, saat hari ini saya disuruh easy run dulu nih. Easy run-nya tuh 5-8 kilo. Easy run-nya tuh pace 8,5. Habis itu penguatan. Dan penguatannya itu saya pikir sedikit, ternyata penguatannya ada menu 1 sama menu 2. Menu 1 terdiri dari 3 bagian, 3 macam gerakan. Menu keduanya 3 macam gerakan juga. Seperti itu. Jadi 6 gerakan yang berbeda. Repetitionnya beda-beda, makanya kadang-kadang kalau penguatan tuh suka sampai 2 jam ya coach ya, 2 jam lebih. Terus kalau misalnya masih kuat, ya kuat sih, cuman capek banget, jadi bener-bener terkuras tenaganya. Tapi nggak tahu kenapa saya suka penguatan, karena langsung ngerasa pede, kayaknya kuat, kayak Popeye makan bayam gitu, jadinya kuat. Padahal kalau kita nggak rajin ya nggak kuat juga, seperti itu. Persiapan saya melatih Sinta itu lebih banyak jadi kayak orang tuanya gitu. Mengingatkan dari jangan terlalu melenceng gitu, karena Sinta tuh suka banyak nggak disiplinnya gitu buat seorang pelari gitu ya. Pelari yang dalam fokus program latihan jarak jauh tuh harus sangat disiplin. Sementara Sinta tuh suka kebanyakan acara sosialisasi gitu. Jadi ada lari dengan komunitas ini, ada undangan diajak lari di sana. Ya saya kadang kalau gitu udah, waduh ini gimana ya programnya gitu. Jadi peran saya sering sebagai orang tuanya yang mengingatkan. Pas-pasan aja gitu, kalau ngebut jadi boros ntar malah cepet capek gitu. Saya tahu bahwa kalau saya ngebut nggak sampai finish juga udah jebol. Lari-lari cedera hilang udah gitu, malah berabe ya, malah berbahaya justru. Sering banget pas, bahkan sering juga kecepatan. Wah, gua nggak mau 8, pengen 7,5 apa 7. Nah itu tuh yang egonya gede. Tadi pagi Sinta udah tempo running 5 kilo dengan pace 6. Terus selanjutnya siang ini kita menunya latihan penguatan. Jadwal latihan untuk Sinta kita udah sepakat kalau long run tuh di hari Selasa. Karena biasanya hari Minggu tuh dia punya acara dengan teman-teman gitu. Walaupun acaranya sifatnya lari, cuma kadang jaraknya
susah diukur, kadang berapa kilo, terkadang berapa kilo. Jadi kita fokus sama long run di hari Selasa, habis itu tentunya Rabunya break. Lalu mulai lagi easy running di hari Kamis. Terus ada menu lagi di Jumat dan Sabtu, itu antara tempo running atau intervals. Kalau kamu pelari, kamu boleh coba gerakan yang ini, karena ini salah satu gerakan yang sangat berguna, terutama buat pelari jarak jauh, namanya single leg squat with suspension. Bawa kakinya ke belakang, satu kaki, naik, satu kaki. Kalau kayak gini udah terlalu ringan-ringan buat kamu, kamu bisa pakai satu. Silahkan mencoba. Oh iya, kelemahannya itu ya dia senang kesana kesini, senang jadi pelari sosial. Di luar itu semuanya sangat bagus. Kalau dikasih tugas speed sekian, sering banget pas, bahkan sering juga kecepatan gitu. Nah kalau udah kecepatan saya harus rem, agak pelanin dikit gitu, jangan ngebut. Pas-pasan aja gitu. Kalau ngebut jadi boros, tar malah cepet capek gitu kan. Kuncinya bisa menyelesaikan 42 kilo adalah kita harus efisien, tapi juga jangan terlalu pelan. Orang satu hari sebelum race saja kita ada yang namanya pemanasan race 5 kilo. Tapi easy, cuman 5 kilo. Saya takut kalau hari lomba dia kecepatan. Kalau kecepatan di hari lomba, yang ada dia nyungsep. Belum sampai 30 kilo udah habis bensin, karena gaspol di depan. Iya itu saya tuh waktu kapan ya? Waktu apa ya? Pernah kecepatan. 37 udah gembos nih Mas, gimana dong? Terus akhirnya kamu ngebut banget berarti. Maksudnya ngebutnya saya itu tidak sengebut orang lain, tapi buat kapasitas saya itu udah termasuk melampaui kemampuan saya. Karena jadi di depan panjang, di belakang gembos kan jadinya. Jadi dia berusaha untuk yang kemarin-kemarin sih alhamdulillah stabil ya. Karena memang saya nggak mau yang gimana-gimana banget juga. Dan nggak mampu juga sih. Beberapa waktu kemarin udah sempet belajar supaya gimana caranya nggak terlalu ngebut untuk jarak belasan kilo. Ya. Jadi belajar nahan nafsu itu yang berat. Walaupun di depannya kosong, bawahnya pengen ngebut, tetap harus bisa nahan diri, jaga pace. Saya contohnya dikasih hari ini pace-nya 8 ya. Tapi karena badan enak, tidurnya cukup, terus udah gitu asupannya juga bagus, itu otomatis membuat pelari-pelari itu menjadi lebih kuat kan. Wah, gua nggak mau 8, cuma 7,5 apa 7. Nah itu tuh yang egonya gede. Nah di situ yang dimaksud coach bahwa harus nahan tetap 8. Tapi justru ternyata saya suka menahan pace itu, saya suka karena saya tahu bahwa kalau saya ngebut nggak sampai finish juga udah jebol udah ya, yang bagian belakang bisa tinggal cuman lari pelan, jadi kan sayang waktunya juga. Oke, dalam perjalanan profesi ya selama mungkin hampir 10 tahun untuk ngurusin pelari ini saya kalau kalkulasi ada 5 Mas. Jadi ada kalkulasi big major, artinya big yang besar cedera olahraga. Yang pertama adalah runners nih, ini di patella tendon, itu ada peradangan biasanya. Kemudian yang kedua adalah Achilles tendonitis, ini biasanya pada bagian Achilles atau tumit, itu ada peradangan. Kemudian ada plantar fasciitis, itu di bawah lagi, di bagian plantar telapak kaki. Kemudian juga ada beberapa case hamstring strain atau bahkan calf strain karena terlalu overuse atau bahkan tidak terlalu kuat. Shin splint juga bagian menjadi big five tadi Mas, ada di tulang kering sini. Gitu. Nah dari kita programnya adalah sebaiknya sebelum lari, artinya kita fisioterapis akan mengassessment nih, memeriksa. Katakan ada pelari datang, kita assessment mana nih otot-otot yang lemah, mana otot-otot yang kuat. Kemudian ini ada kekurangan di hip atau di pinggul. Oh ini lututnya ada masalah begini, gitu. Karena ketika ada komunikasi dan assessment itu kita kasih tahu nih program ke coachnya, sehingga coach
ini nanti dilatih ini nih. Individu ini nanti ada kelemahannya di sini, kemudian harus dibenahin dulu. Gitu, sehingga bagi si pelari rekreasional terutama itu menjadi aman, Mas. Jadi dia bisa berlari sepanjang masa gitu loh, tidak lari-lari cedera hilang udah gitu, malah berabe ya, malah berbahaya justru. Jadi ada komunikasi pemeriksaan fisiknya dulu, baru dikasih program yang tepat bagi si individu tersebut. Karena bisa jadi berbeda setiap pelari, apalagi dengan background yang berbeda pula. Jadi apa yang pengen dia targetin pasti dia bakal lakuin. Punya running buddies tuh enak sekali, apalagi yang satu frekuensi. Stop. 4, more, and 5. Good. 6, 7, 8. Oke, langsung yang kedua, roll. Axel masuk perutnya, kaki bawa ke depan. 1, turun pelan-pelan, pelan-pelan. Chin up. Good. Pertama, aku nilai dari kajiannya ya, ini kan salah satu mungkin klienku juga lama, mungkin udah hampir mau 2 tahun sama aku juga latihan Pilates. Yang pertama, satu, konsisten orangnya. Konsisten, jadi kalau misalnya dalam latihan, dia disuruh apa, dia bakal kerjain. Dan juga misal dilakuin homework juga dia kerjain. Intinya dia apa yang pengen dia targetin, pasti dia bakal lakuin. Mau apa, dia pasti bakal lakuin. Jadi ibaratnya orangnya emang pada saat latihan nih, dia ngeluh-ngeluh cuma tetap dijalanin, kayak gitu. Jadi dasarnya ya kita dengerin aja ocehan dia, biarin, yang penting tetap lakuin dia, kayak gitu. Jadi orangnya konsisten banget sih. Dan juga orangnya fighter juga. Kayak aku bilang tadi, setiap kasih gerakan apapun, ngeluh, cuman tetap aja dia lakuin, kayak gitu. Dari sejak pandemik ya, mungkin tahun 2020, waktu itu awal kajiannya datang dengan ada keluhan. Jadi bukan datang ke sini emang pengen Pilates doang, tapi emang ada keluhan waktu itu di pinggangnya. Jadi ada masalah lower back pain. Jadi pada saat datang, aku tuh cek badannya, memang ada masalah dari segi posturnya yang pertama. Jadi tujuannya adalah aku ngebenerin posturnya dia supaya rasa nyerinya itu berkurang, habis itu hilang, dan aku lebih ke arah nge-support saat dia nanti bisa berlari lebih baik lagi. Jadi saat dia punya postur yang ideal dan lebih kompeten, pasti bakal nge-support nanti pada saat dia lari lebih efisien lagi. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya Pilates ini salah satu penunjang yang Kajana lakuin. Jadi sebelumnya aku selalu tanya targetnya apa segala macam. Oke, sekarang dia mau fokus ke London Marathon. Bagaimana aku mungkin kasih latihannya ke arah satu, tetap ke arah posturnya dia, supaya kalau misalnya dia ikutin rangkaian lari sekarang ini menuju London, otomatis kan banyak banget nih latihannya, otomatis pasti badannya banyak compression semua. Otomatis juga butuh yang namanya mobility, butuh yang namanya flexibility dan stretching, yaitu aku goalnya itu di Pilatesnya. Jadi penunjangnya Kajana ini lebih ke arah buat tetap jaga fleksibilitinya Kajana dan tetap jaga alignment posturnya tetap pada tempatnya sih, Mas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi lebih efisiensi, mengurangi resiko cedera saat dia nanti berlari ataupun saat lagi fase training menuju London Marathon. Satu lagi, kita stop, tepuk lututnya dulu kan, dan kembali dulu, turun. Oke, sekarang tepuk lututnya, turun. Ini kita masih gerakan kedua ya. Kalau saya punya running buddies tuh enak sekali, apalagi yang satu frekuensi atau satu energi gitu. Terus juga kita misalnya bareng-bareng, terutama kayak interval gitu kan enak kan kalau ada teman.
sama Mbak Jana tuh udah kenal dari 2016-2017. Kita tuh sama-sama tergabung dalam klub lari tadinya. Kemudian sama-sama persiapan, Mbak Jana waktu itu mau Hong Kong FM, saya mau Bali Marathon 2017. Sampai sekarang bertemannya. Saya sendiri kenal sama Mbak Jana tahun 2016, sama Mbak Jana lagi persiapan juga untuk Hong Kong. Kita kenalnya karena alumni sekolah yang punya klub lari. Mbak Jana tuh orangnya persisten ya, dia tuh disiplin. Jadi kalau dikasih kayak sekarang nih program maraton kan kita dapat latihan tuh setiap minggunya, dia pasti kerjain gitu. Terus disiplin meskipun ngeluh-ngeluh tapi programnya selesai juga. Selesai. Orangnya praktis ya Mbak Jana itu ya, tidak membuat sesuatu yang kompleks lebih kompleks gitu. Jadi mencari sesuatu simple lah problem. Selalu problem itu ada solusinya. Terus orangnya konsisten, disiplin. Kita terinspirasi karena disiplinnya dia gitu. Janjian latihan bareng kan karena coachnya sama. Nah kalau saya tuh seminggu biasanya kalau lagi program nih 3-4 bulan sebelum race saya akan latihan seminggu 7 hari, 1 hari rest day. Yang 6-nya tapi di-combine. Minggu kan udah pasti saya long run. Terus 1 hari pasti saya isi strength training. Yang lainnya itu lari, entah itu interval, atau ada tempo run, atau ada fartleks, atau entahlah program creativity-nya coach saya itu saya ikutin aja. Sama ada isi run juga di dalamnya. Jadi untuk memaintain badan kita supaya siap untuk race nanti. Satu hal yang untuk maraton yang memang harus kita bawa itu ada masalah fueling. Jadi saya udah bawa, nanti rencana saya bawa sekitar 8 sampai 10 gel plus gula-gulaan, elektrolit dan salt stick untuk anti kram. Memang banyak sekali tapi ya resiko kita maraton ya. Yang belum masuk sini obat-obat diabetes saya, memang ada beberapa yang habis. Mau gak mau besok sebelum berangkat saya mampir apotek buat beli karena cukup banyak. Ada 2 tablet pada pagi hari dan 3 tablet saya harus minum malam hari. Sebagai maraton pemula, alat pijat kaki. Nah ini penting habis kita lari. Kalau saya biasanya di betis dan di hamstring. Biasanya sebelum dan setelah lari, saya pijat dulu 15-20 menit pakai massage gun ini. Biar pada saat saya warming up, saya lari, sakitnya masih nggak ada atau kalaupun ada rasa sakitnya sedikit saja. Kita masih berapa hari lagi ya menjelang berangkat ke race. Kita mau mempersiapkan perangkat perang menuju maraton. Aku bangga banget nih. Setiap kali pergi, saya selalu pakai ini. Biasanya bawa 7. Jadi minumnya setiap 7 km. Udah lengkap nih, nggak perlu cari-cari di sana dengan bahasa mereka.